Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa Studio RR Official dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia, ada juga yang di mancanegara ya. Marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga di pertemuan kali ini kita masih diberikan alhamdulillah nikmat sehat, alhamdulillah. Keberkahan insyaallah dalam umurnya. Mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat, tabi'in. Mudah-mudahan kita semua yang berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya, yang terus-menerus mengharapkan syafaatnya hingga di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa Studio RR Official dimanapun berada, saya cintai karena Allah, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kehidupan kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk melanjutkan pembahasan bedah buku kesehariannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin mungkin live ya, dengan membahas kesehariannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kali ini saya melanjutkan bedah buku tersebut mengenai kebersihan badan, dan ada juga kaitannya kebeningan hati dengan kebersihan lingkungan. Pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kebersihan segala aspek, baik yang berkaitan dengan kebersihan secara individu ataupun secara lingkungan. Beliau juga kerap mengkaitkan arti dari kebersihan, yaitu dengan keindahan. Bahkan seolah-olah menjaga kebersihan adalah sarana utama untuk mewujudkan keindahan. Sebagaimana beliau sabdakan, sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ia maha pemurah dan menyukai kemurahan. Ia sangatlah bersih dan menyukai kebersihan. Lebih jauh beliau mengkaitkan keduanya, kebersihan dan keindahan, sebagai prasyarat keimanan, dan kerap juga memotivasi setiap mukmin untuk menjaga kebersihan. Dan sebaliknya, beliau tak segan-segan untuk mengancam mereka yang tidak memberi perhatian kepada kebersihan. Sebagaimana sabda beliau, kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Kemudian dilanjutkan mengenai kebersihan badan. Kebeningan hati atau zauq yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercermin lewat tingginya perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap aspek kebersihan. Bahkan dimulai dari menjaga kebersihan diri sendiri. Beliau menjadikan tubuh sebagai titik awal dari sebuah proyek yang lebih besar,
yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, bahkan seluruh alamnya. Suatu proyek yang akhir-akhir ini dalam dunia modern yang kerap didengungkan, bahkan dalam label studi ekologi dan etika lingkungan. Untuk hal ini, beliau Rasulullah SAW merupakan suri teladan kita, suri teladan terbaik, uswatun hasanah, di mana beliau selalu mengingatkan para sahabat untuk menjaga kebersihan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, beliau bersabda, senantiasa bersihkanlah diri dan badan kalian, karena hakikat Islam adalah kebersihan. Beliau juga bersabda, merupakan hak bagi setiap muslim untuk mandi minimal 1 kali dalam seminggu. 1 kali dalam seminggu. Nah, ya. Setidaknya sediakanlah 1 hari dalam seminggu untuk mandi, membersihkan setiap jengkal badan dan kepala kita. Jadi minim, paling lama ya mungkin seminggu 1 kali. Nah, bahkan dalam dunia kesehatan kita usahakan mandi sehari 3 kali. 3 kali atau 2 kali? Ya, 2 kali ya, pagi sore ya. Siang mungkin kerja gak sempat mandi lagi ya, istirahat gak sempat waktunya ya. Jadi pagi dan sore. Itu paling ini 2 kali ya. Paling minim lagi 1 kali. Atau mungkin malah gak mandi. Gitu ya. Baik, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, dan masih banyak lagi anjuran Rasulullah bagi kita umatnya untuk lebih memperhatikan aspek kebersihan, baik itu kebersihan diri kita, lalu kebersihan lingkungan sekitar kita dan alam ini, dalam rangka memperoleh benihnya hati. Sebagaimana beliau sabdakan, fitrah manusia itu ada 5. Sahabat, berapa? Fitrah manusia itu ada 5. Ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah dikhitan atau sunat, itu laki-laki, dan juga mencukur rambut kemaluan, kemudian memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan membersihkan kumis. Kumis ini dibersihkan ya, dibersihkan. Maka menjadi jelas betapa semua anjuran dan maklumat yang tadi saya sebutkan, yaitu untuk memperhatikan aspek-aspek kebersihan, lalu pada hakikatnya merupakan sebuah sarana untuk mencapai derajat kebeningan hati. Begitu teman-teman ya. Insya Allah penyampaiannya bisa diterima ya, bisa dipahami lah. Begitu pentingnya aspek kebersihan hingga beliau Rasulullah SAW sendiri menjadikan bagian dari amalan ibadah, yaitu untuk berwudu sebelum menunaikan ibadah sholat. Ya, karena itu semua rukun dan syarat wudu merupakan hal-hal yang disunahkan bagi seorang muslim untuk melakukannya. Kaitannya apa dengan menjaga kebersihan tubuh? Seperti mencuci kedua belah tangan kita, ya, menjaga kebersihan tubuh. Apa tadi? Mencuci kedua tangan kita kalau wudu ya. Diawali wudu, kemudian telapak ya, dan organ-organ tubuh ya. Paling vital dalam membagi berbagai jenis penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Gitu. Jadi subhanallah. Saya singkat-singkat ya diambil poin-poinnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebersihan tempat tinggal. Beliau Rasulullah SAW sangat sekali memperhatikan kebersihan tempat tinggal, terutama nih yang berkaitan tempat-tempat umum, apalagi kebersihan rumah di mana beliau tinggal. Beliau berkata, sungguhnya Allah itu maha baik dan menyukai segala sesuatu yang baik.
yang bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai juga kemuliaan, pemurah dan menyukai kemurahan. Maka dari itu bersihkanlah rumah dan halaman kalian. Jangan menyerupai orang-orang Yahudi di mana mereka biasa mengumpulkan kotoran dan sampah-sampah mereka di dalam dapur. Oh, Masya Allah, kan? Kita bicara dalam aturan-aturan syariat Islam karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulnya umat Islam, Nabinya Nabi umat Islam. Jadi, beliau menyindir orang-orang Yahudi dikarenakan banyak dari kalangan mereka yang tidak memperhatikan kebersihan rumahnya sendiri, di mana mereka terbiasa hidup dengan kotoran dan sampah. Selain rumah sendiri, beliau juga sangat menekankan kebersihan bangunan-bangunan, contoh misalnya masjid atau tempat-tempat beribadah kayak apa ya, langgar ya, mungkin musola ya, termasuk lapangan-lapangan pasar juga, dan tempat-tempat yang banyak ditinggali oleh beliau atau disinggahi oleh beliau karena beliau juga seorang pedagang. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai kebersihan air. Ini penting ya. Karena beliau sesungguhnya Rasulullah adalah seorang yang sangat memperhatikan aspek juga kebersihan air. Nah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang menjadikan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan masalah air agar tidak tercemar oleh berbagai macam kotoran yang disebabkan oleh ulah jahil-jahil, manusia-manusia jahil. Ya, beliau bersabda, jangan sesekali salah seorang di antara kalian buang air kecil di genangan air yang diam, yang kemudian air itu hendak digunakan mandi oleh orang lain. Nah, ini tidak boleh. Dalam hadis lain disebutkan, hendaklah kalian menjaga kebersihan 3 tempat yang bisa mendatangkan laknat Tuhan, yaitu buang air di tempat penampungan air, tidak boleh. Di tempat yang biasa dijadikan tempat berteduh, itu juga tidak boleh. Atau di jalan yang biasa dilalui orang banyak, tidak boleh. Yang mungkin ada nih, sahabat-sahabat nih, yang mungkin biasa sering kencing di jalan ya, buang air, itu ya, itu tidak boleh ya. Nah, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Insya Allah ini masih tebal bukunya ya. Insya Allah nanti lain waktu kita akan lanjutkan ya. Bab yang selanjutnya adalah perihal beningnya hati. Subhanallah, ketika kita membicarakan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masya Allah nyaman sekali, tenang, dan merasa betul-betul ada sosok beliau. Subhanallah. Nah, jangan lupa support terus ya. Support terus channel Rangga Rukia Official. Dukung dan terus doakan, semoga segala sesuatu yang disampaikan ada hal-hal yang memang bermanfaat, terutama untuk diri saya. Jika ada sesuatu ucapan, penyampaian yang kurang jelas atau mungkin salah, mohon untuk dikritik dan sarannya. Jadi begitu sahabat-sahabatku semuanya, seluruh kaum muslimin muslimat yang menyimak, mudah-mudahan penyampaian saya mudah untuk dipahami. Kalau terjadi kebingungan dalam uraian penyampaian konten-konten saya, mohon kritik dan sarannya di kolom komentar agar saya mengevaluasi, membenahi, dan terus-menerus untuk belajar. Mungkin seperti itu teman-teman semuanya, saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha dan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul bersama orang-orang yang soleh dan soleha, termasuk golongan orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita semua menjadikan orang-orang yang ahlul ibadah, ahlul jannah. Subhanallah. Itulah harapan kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan itu semata-mata dari pribadi saya sendiri, kebenaran semata karena Allah Azza wa Jalla.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok kita bahas perihal kuningnya hati. Dan ini saya kasih bocoran ya. Isi bukunya ada akhlak Nabi, ada akhlak Rasulullah kepada kaum perempuan, kemudian cara Rasulullah memperlakukan pelayannya, hidup bertetangga ala Rasulullah ketika beliau Rasulullah di jalan umum. Dan Masya Allah ini ada kurang lebih berapa lembar? Ada 223 halaman. Dan nanti setelah selesai bedah buku ini saya akan bedah buku yang lainnya insya Allah. Doakan teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semuanya kesehatan, keberkahan hidupnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal.